teman-teman pada hari ini masih work from home, masih belum masuk sekolah, masih di rumah aja, nggak apa-apa, sabar, santai ya, karena ini akan ada akhirnya. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Ata di channel EduTap. Nah, jadi kawan-kawan udah subscribe belum? Buruan subscribe, cari langsung di YouTube EduTap Official, tekan tombol subscribe, langsung tekan tombol like, kemudian share ke siapa aja biar video ini makin bermanfaat bagi orang banyak. Oke? Bagaimana akhir pekan kawan-kawan pada hari ini? Baik-baik aja kan? Nah, pada kesempatan kali ini Ata bermaksud untuk men-share belajar sama-sama teman-teman semuanya untuk mengingat kembali recalling our memories about this subject. Nah, today we are going to discuss about subject, object, predicate. Nah, yang belum subscribe, buruan subscribe. Oke? Apa sih kawan-kawan dulu pernah belajar gak tentang subject, object, predicate? Mungkin dulu di sekolah pernah belajar ya, atau teman-teman yang memang jurusannya bahasa Inggris mungkin udah tahu, udah basi banget nih tapi nggak apa-apa deh ya, kita langsung share aja sekalian ya. Nah, teman-teman, subject, object, predicate itu adalah three different component ya yang kita gunakan, tiga komponen yang kita gunakan untuk breaking down sentences. Kawan-kawan pasti udah bisa banget deh buat satu kalimat murni atau satu kalimat yang simple banget gitu ya dalam bahasa Inggris, bisa dibuat, bisa diakumulasikan, kemudian ketika kita jadi anak-anak bahasa gitu ya, kita bisa nge-breaking down sentence. Dulu kalau kita belajar di sekolah, itu ada yang namanya subjek, predikat, objek, keterangan, nah gitu-gitu deh kan ya. Nah, di sini di dalam bahasa Inggris juga ada yang kayak begitu, teman-teman. Ada yang namanya subjek atau pelakunya, kemudian ada predikatnya yang misalnya kita pahami sebagai verb, kata kerja di sini ya. Kemudian ada juga yang namanya objek kayak gitu. Lanjut ya. Jadi, the subject is who ya or what of the sentence. And then the predicate is the verb atau kata kerja di dalam sentence itu atau di dalam kalimat itu. And the object is any noun or concept that is a part of the actions of the subject. Jadi kalau objek itu pastilah kata benda atau sebuah pemahaman konsep tertentu gitu ya. Bisa apa aja yang mendapatkan perlakuan atau mendapatkan fungsi dari verb itu, yang melakukan ya jelas aja yang si subjek itu. Oke ya, mudah banget ini. Kemudian kita bisa lihat lagi di slide-nya, subjek itu ada 4 ya, atau buat di sini ada 4 penjelasan. Yang pertama adalah subject is one of the important elements in a sentence. Jadi yang paling penting, elemen yang paling penting di dalam sebuah sentence itu adalah subject. Subject can be defined by who or what. Jadi subjek itu bisa perseorangan, bisa juga kayak kucing dan lain-lain gitu ya, dan berbagai macam jenis lainnya, tergantung jenis kalimatnya, dari kalimat-kalimat yang kompleks, dari kalimat-kalimat yang simple sampai menjadi kalimat yang benar-benar kompleks. Kemudian subjek itu adalah who or what is the carrying out an activity or an action in a sentence. Jadi biasanya subjek itu mendapatkan sebuah predikat, dia menerangkan gitu ya, mendapatkan perlakuan. Misalnya ibu membuat nasi goreng, nah gitu, berarti ibu subjeknya, nasi goreng objeknya, dan membuat adalah the predicate. And then the subject is in sentences can be noun phrase or pronoun. Jadi jangan khawatir, apa tuh, aduh pusing gitu ya, apa sih noun phrase or pronouns. Nanti kita akan jelasin lebih detail di channel ini, di EduTap ini ya. Jadi teman-teman buruan, atau ingatkan sekali lagi, subscribe, like, and share. Jadi kita bakalan insya Allah setiap hari kita usahakan untuk mengupload video-video edukasi yang bermanfaat, sehingga work from home-nya lebih terasa menyenangkan. Nah, udah masuk ke dalam contoh. Jadi he is writing a poem. Jadi dia sedang menulis puisi, paham ya? She seems to be angry. They are playing football. Jadi kata-kata yang dimerahin, yang bold dan berwarna merah, itu adalah pelakunya atau subjeknya. Aduh, mudah banget ya. Di dalam bahasa Inggris ada apa subjeknya? I, you, they, we, she,
he, dan it. So we have 7 subject ya di dalam bahasa Inggris. Jadi itu adalah kata ganti ya. Nanti teman-teman udah pasti udah tahu banget. Tapi kalau belum tahu, ntar kita belajar pelan-pelan lagi, nggak apa-apa. Nah, jadi they are playing football. Jadi they itu adalah subjeknya. Are playing di sini adalah apa? Tenses apa? Present continuous tense. Pinter banget, mantep gitu ya. Jadi harus membutuhkan to be ketika ketemu dengan verb yang ditambah dengan ing. Jadi they are playing football. Kalau they playing football pasti otomatis salah ya, karena nggak ada to be-nya. Berarti kalau misalnya di dalam continuous tense, present continuous tense, we need to be to combine the ing in verb. Jadi kata-katanya, kalimatnya benar, bukan kalimatnya bagus tapi kalimatnya benar gitu ya. Kalau tidak memenuhi kaidah-kaidah pembuatan kalimat menurut tenses, berarti nanti di situ bakal menjadi masalahnya. Jadi nggak apa-apa, ntar kita belajar pelan-pelan ya teman-teman ya. Kemudian object. Jadi what is object ya? Object do not have to be in a sentence ya. Jadi objek itu ya kita bisa mengertinya sebagai yang mendapatkan perlakuan dari verbnya, kata kerjanya ya. Terus objek ini kayak tadi itu, misalnya yang dicontoh yang di sini, he is eating an apple. Berarti yang Ata boldkan apple, she is singing a song. Berarti apple and song adalah termasuk objek karena mendapat perlakuan dari verb atau predikat yang dilakukan oleh si subjek kayak gitu ya. Jadi aduh mudah banget ini. Jadi objek itu nggak berubah-ubah ya teman-teman, nggak ada yang misalnya apple gitu ya atau song gitu, nggak ada. Tapi yang kalau berubah-ubah itu adalah kata kerjanya. Jadi kata kerja intransitif atau transitive. Jadi ada yang regular verb, ada yang irregular verb. So teman-teman harus menggunakan kata kerja dengan benar ketika ketika membuat kalimat tertentu, misalnya present tense, continuous tense, perfect tense, and others. So it is a very easy. Tenang aja, ada EduTab. Oke? Lanjut. So, predicate contains verb that tell about the activities, ya, or the actions. Jadi, predikat ini yang mengandung kata kerja yang menerangkan apa sih yang dilakukan oleh si subjek ini. Apakah subjeknya sekarang lagi nangis gitu ya, atau lagi buat mie instan, aduh lapar udah siang belum makan. Udah masak? Lari banget ya. Jadi teman-teman silahkan ya lihat video ini sambil makan atau sambil masak, insya Allah tidak akan memberatkan isinya. Jadi mudah banget ya. Jadi contoh dari di sini yang Ata berikan, he is writing a poem. Tadi she is laughing, they are playing football, and David works in the factory. So for example that the fourth ya itu salah mistype deh. David works in the factory. So David works in the factory. We can see that works. Here, kata kerja work. Kenapa ditambahin s? Karena pelakunya orang ketiga tunggal, si David. David, kata gantinya adalah he. So, kata kerja pertama ditambahin s karena akhirannya k. Jadi soalnya nggak vokal, jadi kita nggak tambahin es. Which is kalau David watch baru ditambahin es. So David watches. Something like that. Seems easy, right? So David works in a factory. So David bekerja di sebuah perusahaan. It's a very clear ya. So seperti yang 3 teratas sudah ada tadi ya, kalimatnya juga udah. So it's a very easy. Nah, and then you have any questions? Raise your questions. Please, if you have any questions or comment, please type your questions below under the comments ya. Di komen di dalam video ini teman-teman semuanya bisa lihat. Oke, kita nanti sama-sama jawab sama-sama ya. Mungkin ada salah penyampaian atau kayak gimana, jadi biar bisa diklarifikasi bersama-sama. Oke, thank you. And then I would like to show you the other what is that? The other example. This is the other sentences. My sister is cooking rice in the kitchen. What is the simple subject? Jadi kita akan mengklarifikasi gitu ya, membreakdown sentence yang seperti Ata bilangin dari awal video tadi. Jadi apa sih subjeknya di dalam kalimat ini? My sister is cooking rice in the kitchen. Jadi tentu aja jawabannya adalah my sister. So, and then what is the simple predicate di dalam sentence ini? Jadi simple predicate-nya adalah cooking.
Cooking itu memasak. Bisa nggak masak nasi goreng? Tentu bisa ya. Oke. And then what is the object complement? Apa sih object complementnya? Tahu nggak? Tentu aja object complementnya adalah rice, karena rice yang mendapat perlakuan memasak oleh si my sister. Oke, easy. Jump to the next. And I don't like wearing a jacket. Iya, kenapa nggak suka pakai jaket? Karena panas ya di Pontianak. I don't like wearing a jacket. What is the simple subject? Tentu saja si I, kan I. Jadi I don't like wearing a jacket. I. And then what is the simple predicate? Don't like. Saya nggak suka. So what is the simple object complement? The simple object complement is jacket. Jadi jaket yang tidak suka kita pakai. Next adalah ini yang terakhir. I call him auntie. Oh, salah ya. Ini salah, harusnya I call her. Ini salah, mistype ya. Sorry ya teman-temannya. I call her auntie. What is the simple subject? Apa, Nak? Bawa. Iya, ini ada anakku ya. Bentar ya, biasa lah ya, umi-umi pasti kayak begitu ya. Nah, ada anak-anak yang mau main sepeda di tengah siang panas begini. Nggak apa-apa ya anakku, tunggu sebentar ya. So what is the simple subject? I. So what is the simple? Thank you. What is the simple predicate? Is call. And what is the object complement? Is auntie. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Thank you very much for listen. So thank you. No, never mind. So terima kasih udah nonton di channel kami di EduTap Official. Thank you, terima kasih banyak. Ntar nanti di selanjutnya no pas di selanjutnya nanti kita bakalan share yang lain lagi ya. Oke. Say bye bye to everyone. Say bye bye. Sini. Say bye bye to everyone. Bye bye. Thank you for having us ya. Kita bilang apa? Thank you. Kakak mau main sepeda dulu ya. Main sepeda ya. Siang-siang. Bilang kakak mau main sepeda. Oke, bilang terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya.